Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, teman-teman sekalian. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara qada salat yang benar. Oke teman-teman semuanya, sebelum dilanjut silahkan untuk di subscribe dan bunyikan lonceng supaya saya semakin bersemangat. Terima kasih. Teman-teman sekalian, tentang qada salatnya, ada pertanyaan dari saudara kita. Assalamualaikum, saya ingin menanyakan perihal qada salat. Saya dengar ada yang menyebut salat dapat diqada. Apakah benar demikian? Bila benar, bagaimana hukumnya dan tata cara melakukannya? Terima kasih. Menjawab, Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Di antara amalan yang tingkat kewajibannya sangat kuat adalah salat. Karena itu, salat hukumnya wajib dikerjakan oleh semua orang yang telah balik selagi dia masih berakal. Namun sayang, perhatian kaum muslimin terhadap salatnya tidak sekuat tingkat kewajibannya. Ada di antara mereka yang meninggalkan sama sekali, ada yang bolong-bolong, ada yang suka telat, hingga ada yang sengaja telat. Jika sudah telat, dia mulai resah bagaimana cara mengqadanya. Ada beberapa catatan penting terkait dengan qada salat. Yang pertama, teman-teman sekalian, salat adalah kewajiban yang dibatasi waktunya. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 103, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya sungguhnya salat merupakan kewajiban bagi orang yang beriman yang telah ditetapkan waktunya. Ada batas awal dan ada batas akhir untuk salat wajib. Orang yang mengerjakan salat setelah batas akhir statusnya batal, sebagaimana orang yang mengerjakan salat sebelum masuk waktu juga batal. Dengan demikian, hukum asal salat harus dikerjakan pada waktu yang telah ditentukan dan tidak boleh keluar dari hukum asal ini, kecuali karena ada sebab yang diizinkan oleh syariat, seperti alasan bolehnya menjamak salat. Kemudian teman-teman sekalian, cara qada salat fardu yang kedua yaitu pelaksanaan salat wajib ada 4 bentuk: ada, qada, i'adah, dan dijamak. Yang pertama, ada, melaksanakan salat pada waktu yang telah ditentukan. Inilah cara mengerjakan salat dalam kondisi normal, sebagaimana jadwal salat yang telah dimaklumi bersama. Kemudian yang kedua, qada, yaitu melaksanakan salat setelah batas waktu yang ditetapkan. Ini hanya boleh dikerjakan dalam kondisi tertentu yang nanti akan dibahas. Kemudian yang ketiga, i'adah, yaitu mengulangi salat wajib karena salat sebelumnya dinilai batal dengan sebab tertentu, namun masih dalam rentang waktu salat. Misal, orang salat zuhur tanpa bersuci karena lupa, kemudian dia mengulangi salat tersebut sebelum waktu zuhur selesai. Kemudian yang keempat, jamak, yaitu melaksanakan salat yang digabungkan dengan salat sebelumnya atau sesudahnya. Jamak hanya boleh dilakukan dengan syarat dan ketentuan tertentu, sebagaimana yang pernah dibahas di konsultasi syariah. Kemudian yang ketiga, orang yang telat dalam mengerjakan salat ada 2. Yang pertama, telat mengerjakan salat di luar kesengajaan, seperti ketiduran atau kelupaan, kemudian baru sadar setelah waktu salat selesai. Dalam kondisi ini, dia diwajibkan untuk segera melaksanakan salat setelah sadar. Dalil ketentuan ini adalah hadis dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang kelupaan salat atau tertidur sehingga terlewat waktu salat, maka penebusnya adalah dia segera salat ketika ia ingat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Disebutkan dalam hadis yang lain bahwa Nabi SAW pernah melakukan suatu perjalanan bersama para sahabat. Di malam harinya, mereka singgah di sebuah tempat untuk beristirahat. Namun mereka kesiangan dan yang pertama bangun adalah Rasulullah SAW karena sinar matahari. Kemudian beliau berwudu dan beliau memerintahkan agar azan dikumandangkan. Lalu beliau melaksanakan salat qobliyah subuh. Kemudian beliau perintahkan agar seseorang beriqamah dan beliau melaksanakan salat subuh berjamaah. Para sahabat pun saling berbisik,
Apa penebus untuk kesalahan yang kita lakukan karena telat sholat? Mendengar komentar mereka, Nabi SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya ketiduran bukan termasuk menyia-nyiakan sholat. Yang disebut menyia-nyiakan sholat adalah mereka yang menunda sholat hingga masuk waktu sholat berikutnya. Siapa yang ketiduran hingga telat sholat, maka hendaknya dia laksanakan ketika bangun. Hadis riwayat Muslim. Namun perlu diingat, makna hadis ini tidak berlaku untuk orang yang sengaja tidur ketika datang waktu sholat dan tidak bangun sampai waktu salat selesai. Kemudian dia beralasan ketiduran, padahal tidak ada usaha darinya untuk bangun ketika waktu salat. Kemudian yang kedua, telat mengerjakan salat dengan kesengajaan. Orang yang sengaja menunda salat hingga keluar waktu salat telah melanggar dosa yang sangat besar, sampai sebagian ulama memvonis perbuatan semacam ini sebagai tindakan kekafiran. Ini menunjukkan bahwa sengaja menunda waktu sholat sampai keluar waktu statusnya dosa yang sangat besar dan dia wajib untuk sungguh-sungguh bertobat. Apakah orang ini wajib qada? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Mayoritas ulama berpendapat dia tetap wajib mengqada salatnya dan dia berdosa karena perbuatannya selama belum sungguh-sungguh bertobat. Sementara pendapat yang dikuatkan Syekhul Islam, qada salat yang dia kerjakan tidak sah, karena berarti dia melaksanakan sholat di luar waktu tanpa uzur, alasan yang dibolehkan. Syekhul Islam mengatakan, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tidak disyariatkan mengqadanya, dan jika dilakukan sholat qadanya tidak sah. Namun yang dilakukan adalah memperbanyak sholat sunnah. Ini merupakan pendapat sebagian ulama masa silam. Al-Ikhtiyarat halaman 34. Kemudian yang keempat, teman-teman semuanya, bolehkah melakukan qada salat di waktu terlarang? Ada beberapa waktu yang terlarang untuk salat, di antaranya ketika matahari terbit atau matahari tenggelam. Ketika ada orang yang ketiduran salat subuh dan baru bangun ketika matahari terbit, atau ketiduran salat asar dan baru bangun ketika matahari terbenam, bolehkah dia mengqada? Dalam fatwa Islam dinyatakan, jika seorang muslim memiliki uzur seperti ketiduran atau kelupaan sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan sholat pada waktunya, maka wajib baginya untuk mengqada sholat ketika sudah sadar, meskipun di waktu yang terlarang. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Simak Al-Mughni 515 Fatwa Islam nomor 20013. Kemudian teman-teman, yang kelima, perihal tentang cara qada salat. Yang kelima yaitu baru teringat setelah melewati beberapa salat. Orang yang lupa salat dan baru teringat setelah melewati beberapa salat, maka dia wajib mengqada salat tersebut dan beberapa salat yang dilewati. Misalnya, orang lupa salat zuhur dan baru ingat setelah maghrib, dia wajib mengqada salat zuhur, asar, kemudian maghrib. Demikian yang dipatwakan oleh Imam Malik. Kemudian yang keenam, teman-teman sekalian, salat tanpa bersuci karena lupa. Salat tanpa bersuci, baik dengan wudhu maupun tayamum, hukumnya batal, kecuali jika dia tidak mampu melakukan keduanya. Namun jika ada orang yang salat tanpa berwudhu karena lupa, padahal normalnya dia mampu berwudhu, maka status salatnya batal dan wajib diulangi ketika ingat. Karena Nabi SAW bersabda, yang artinya, Allah tidak menerima salat kalian ketika dalam kondisi hadas sampai dia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena statusnya batal, salat yang dikerjakan tanpa berwudu tidak dinilai sebagai salat, dan jika dia baru ingat setelah keluar waktu salat, maka wajib